Oke, izin share screen ya. Sambil buka Revit-nya sebentar. Oke, berarti ini sambil nunggu Revit buka, sini saya mau jelasin sedikit atau nyenggol-nyenggol dikit tentang BIM lah ya. Karena kan di tugas yang Pak dikasih itu kan teman-teman di sini kan harus bikin eh, intinya kan bikin modul atau ringkasan ya dari setiap pertemuan yang diberikan. Jadi udah direkam ya. Ya, jadi di sini saya mau nyenggol sedikit atau ngasih tahu lagi kenalan mungkin dengan yang namanya BIM atau Building Information Modeling. Jadi, Building Information Modeling itu salah satu teknologi terbarukan di bidang AEC atau Architectural, Engineering, dan Construction yang mampu menstimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi. Mungkin di sini juga teman-teman udah ada beberapa yang tahu, mungkin dari matkul sebelumnya tuh pernah ada yang harus terapin BIM ini, entah itu maksudnya aplikasinya itu entah itu pakai Revit atau pakai Allplan, Tekla, dan sebagainya dari ITEPS gitu. Kalau nggak salah tuh matkul kemarin tuh dari Bu Erna ya bikin uh, baja ya masalah kalau nggak salah itu. Terus jadi di BIM atau Building Information Modeling ini banyak banget pemanfaatannya, apalagi di dunia IC yang sudah asing, termasuk di Indonesia. Nah, jadi selama perjalanannya itu BIM itu udah dapat respon yang positif dari masyarakat, terlihat dari keuntungan yang ditawarkan dari bidang AEC atau Architectural Engineering dan Construction. Nah, jadi dengan menerapkan BIM dalam dunia konstruksi, baik bagi developer, konsultan maupun kontraktor akan mampu menghemat waktu pengerjaan. Jadi BIM itu sangat efisien buat di bidang IT gitu, konstruksi gitu, karena banyak banget keuntungannya. Terus juga biaya yang dikeluarkan juga kan dapat ditekan atau disesuaikan dengan keadaan atau kondisi proyek yang akan dibuat. Nah, pemahaman mengenai BIM ini harus diluluskan dulu terlebih dahulu, di mana pengaplikasian BIM itu bukan hanya sekedar menggunakan perangkat lunak dan pengerjaan suatu proyek konstruksi. Jadi pengaplikasian BIM ini itu bukan perangkat lunak khusus seperti AutoCAD, Autodesk, Archicad, Aecosim, dan software-software lainnya. Jadi itu BIM itu bukan aplikasi ya. Jadi itu BIM itu kalau misalkan secara umum atau general itu kayak media sosial. Nah, media sosial itu kan berarti nama ya. Nah, dari media sosial itu kan media sosial itu ada apa aja? Ada Instagram, ada Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, BIM juga kayak gitu intinya. Jadi BIM itu bukan aplikasi, melainkan BIM itu sebuah definisi. Oke. Nah, di sini juga ada target-target atau target pasar yang ditarget oleh BIM. Jadi BIM itu kan banyak juga mempunyai skala yang besar untuk melibatkan tim khususnya dalam koordinasi serta komunikasi. Nah, contoh-contohnya itu yang membutuhkan BIM itu ada kayak konsultan arsitek, konsultan MEP, konsultan struktur, kontraktor, owner, dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga di sini ada salah satu contoh aplikasi-aplikasi BIM. Ada kayak Autodesk BIM 360, Tekla, Revit, Navisworks, dan Archicad. Nah, kemudian di sini juga ada alasan kenapa menggunakan BIM. Jadi permodalan 3 dimensi itu mempermudah komunikasi sehingga permasalahan dapat dideteksi dengan cepat. Visualisasi itu kan sangat perlu ya, apalagi dalam pembangunan konstruksi dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga menampilkan informasi BOM, kebutuhan jumlah material. Ada estimasi biaya yang lebih cepat dan akurat karena data dikeluarkan oleh model yang kita buat. Penggunaan AI atau artificial intelligence itu sangat diperkuat atau sangat digunakan
sangat digunakan pada saat-saat ini sekarang. Oh ya, sebelumnya ini nanti share screen-nya nanti ya, karena masih loading di KR kita. Terus di sini juga ada memudahkan kita itu buat sharing-sharing data untuk team working, karena kan kerja bareng itu lebih asik daripada kita sendiri. Bang Tuh. Apis, maaf Bang. Ya, Ini Bang Apis udah share screen belum ya Bang? belum. Oh belum share screen Bang. Belum, Siap, belum. takutnya udah share screen belum tayang gitu Bang. Oke, belum, belum. Nanti kalau untuk bagian share screen itu pas pengenalan toolbar-toolbar ya. Siap Bang, maaf ya Bang. Oke, mungkin cukup kali ya ini buat, oh ya ini juga ada sedikit lagi deh nih. Jadi buat Revit itu kan sebenarnya banyak ya. Buat Revit, buat BIM itu kan sebenarnya banyak dari 1D, 2D, sampai 8D. Oh, sebenarnya itu yang ketiga. Nah, buat di sini kan kita berfokusnya ke Revit dulu ya, karena Revit itu kan banyak banget penggunaannya. Apalagi buat sekarang. Jadi di Revit itu, kalau misalkan ininya itu banyak, jadi ada yang bisa untuk gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi, 4 dimensi, di mana 3 dimensi plus scheduling, dan 5 dimensi, di mana gambar 4 dimensi plus budget atau volume pekerjaan. Nah, sekarang biar langsung masuk aja ke interface atau bagian dan settingan dari Revit itu sendiri. Ini within share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah Bang. Kalau gini kelihatan nggak? Kelihatan kok Bang. Kelihatan kan ya? Oke. Jadi di sini masih tahu kalau bentuk atau apa biasanya interface itu ya interface dari Revit 2022. Jadi di interface Revit 2022 ini banyak beberapa fitur atau pilihan-pilihan. Di sini tuh ada contoh kayak model. Nah, di sini kan ada recent files nih. Recent files itu adalah file yang belakangan ini baru dibuka. Contohnya ini kayak punya saya. Di sini kan ada eh, ini salah satu tugas nih dari Bu Erna. Terus juga di sini ada data proyek dan beberapa contoh-contoh atau template dari Revit-nya sendiri. Ini ada dari models. Nah, kemudian di sini ada family. Nah, family itu apa sih? Kalau family mungkin nanti bisa kita jelasin ke penjelasan selanjutnya kali ya, karena di sini kan masih interface dulu. Kemudian di sini ada tampilan families, dan di sini juga ada nih di bagian kiri sini ada back buat ke tampilan uh, Revit-nya itu sendiri. Di sini masih interface. Kemudian di sini ada model sini buat ngebuka file. Misalkan teman-teman udah punya file terus pengen buka filenya itu bisa cek dari open, atau mau bikin baru bisa juga. Kemudian di sini juga ada families, sama juga buat ngebuka families dan bikin baru families. Kemudian di sini juga ada Autodesk, Autodesk dokumen atau apa ya, berarti kayak Google Drive-nya gitu, Google Drive dari Autodesk itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada uh, apa ya, customer service dari Autodesk-nya itu sendiri. Di sini ada kayak updatean, online help, community forum, dan customer support. Gitu. Nah, ini tampilan kalau misalkan teman-teman mencet yang tadi itu tampilan awal atau awal dari Revit-nya itu sendiri. Di sini kita coba contoh bikin proyek bikin proyek baru. Jadi pertama kita coba pakai tools yang new. Nah, di sini kan ada pilihannya internal construction atau metric construction. Di sini tuh ada arsitek, struktural, sama sistem atau MEP. Jadi teman-teman misalkan nih, karena kan di Revit itu kan cukup luas ya. Kalian mau dari misalkan disiplin teman-teman nih pengen nyobain arsitektur atau pengen fokus di salah satu file atau project yang lagi kalian buat itu ke arsitektur. Nah, ya udah kalian bisa pilih arsitektural. Iya, mesti bisa pilih arsitektural. Kemudian kalau misalkan pengen fokus ke struktural, pilih struktural dan seterusnya gitu. Nah, kemudian untuk perbedaan apa itu imperial dan matrix itu kurang tahu. Jadi mungkin bisa lanjut aja kali ya. Di sini saya coba buat construction aja biar luas. Terus kalau udah, oke. Nanti di tampilan awal dari Revit itu sendiri, masih loading.
Nah, nanti di tampilan awal Revit itu bakalan kayak gini bentuknya. Kita jelasin satu-satu kali ya. Dari yang gimana ya? Dari yang kiri nih, dari yang ujung kiri atas itu yang gambar atau logonya R itu namanya Revit Application Menu nih yang kiri ini nih. Nah, ini. Nah, terus yang kedua itu ada Quick Access Toolbar Menu. Di sini namanya itu sebenarnya udah ada, bisa kalian baca sendiri kalau misalkan eh, lagi dibuka Revit-nya, jelasin satu-satu mungkin kali ya. Nah, jadi di sini ada Home. Home itu tampilan utama yang tadi. Nah, yang kayak gini ini namanya Home. Kemudian di sini ada Quick Access buat nge-save, Control S, kayak aplikasi-aplikasi pada umumnya. Shortcut-nya juga sama. Nah, kemudian di sini juga ada Synchronize and Modify Settings, allow you to specify option and synchronization operation. Kemudian di sini ada tombol undo, di mana shortcut-nya itu Ctrl Z, kayak aplikasi-aplikasi Autodesk pada umumnya, atau Alt Backspace. Terus juga di sini ada Redo, sama, kemudian shortcut-nya itu Ctrl Shift Z, ada Print, Ctrl P, ini measure between two reference. Jadi tuh misalkan ada reference 1 sama reference 2, nah teman-teman pengen tahu nih jaraknya berapa atau ukurannya berapa, nah itu pakai measure with two reference between, lebih tepatnya. Nah, kemudian di sini ada align dimension sama kayak measure, cuman ini tuh lebih lebih simple. Sini juga ada labeling atau tag by kategori, pakai shortcut TG. Di sini juga ada teks, kayak misalkan teman-teman pengen naruh teks di satu ruangan gitu. Nah, bisa pakai teks ini atau TX. Ini ada tampilan 3D atau default 3D view. Sini juga bikin section atau bikin potongan. Sini juga ada thin lines. Kalau misalkan teman-teman lagi bikin udah bikin denah atau gimana gitu. Nah, terus temboknya itu tampilan di 2 dimensi itu ketebalan. Nah, di sini bisa dinyalahin biar garis-garisnya itu nggak tebal atau ditipisin sesuai sama namanya thin lines. Nah, kemudian di sini ada close in active views. Jadi kayak misalkan teman-teman bikin views tuh banyak. Nah, itu bisa dimatiin pakai fitur ini atau salah satu quick access toolbar itu. Dan yang terakhir itu ada switch windows. Di switch windows ini teman-teman bisa langsung pilih. Misalkan teman-teman pengen ke Windows floor plan level 1 terus mau jalan atau pindah ke floor plan level 2. Nah, bisa langsung sini. Ke sini. Tuh, udah ada kan? Itu. Nah, terus di sini juga ada customize quick access toolbar. Kayak misalkan apa ya, workspace teman-teman tuh kurang nyaman nih kayaknya kalau misalkan ada ini bisa dihilangin, terus bisa ditambahin dari akses-akses atau toolbar-toolbar yang ada di Revit itu sendiri itu. Kemudian lanjut di sini ke hmm, ke kanan belum ya? Ke itu berarti info center. Nah, di sini juga ada di ujung kanan atas nih, ada info center. Di sini tuh ada fitur-fiturnya tuh ada kayak search, itu result help in help. Jadi misalkan ini kalau misalkan buat search ini tuh biasanya tuh justru dia ngarahnya bukan ke aplikasinya, justru ke web atau internet gitu. Kayak misalkan teman-teman lagi butuh bantuan nih salah satu fitur, ada yang nggak tahu harus kayak gimana, itu bisa search di sini. Atau mungkin yang lebih efektif teman-teman bisa search langsung ke Google pakai keyword Autodesk, atau biasanya tuh diarahin ke forum-forum Autodesk, FAQ nggak salah ya, frequency ask question. Nah, nanti di situ bakal diarahin di situ. Kemudian di sini ada Autodesk akun atau akun-akun teman-teman. Di sini bisa buat ngeliat atau buat ngecek lisensi atau managing lisensi, bisa juga keluar yang detail atau purchase option. Sini juga ada Autodesk App Store. Ini hampir sama kayak App Store pada umumnya, entah itu dari Apple atau dari Google Play. Teman-teman pasti tahu ya kalau App Store itu kayak gimana bentukannya. Sini juga ada Help atau provides access to online help and other resources. Sini ada kayak hampir sama nih yang tadi di depan bagian kiri itu tentang Revit 2022 atau desktop analytic, apa aja yang ada baru. Di sini juga ada tombol Windows pada umumnya, dari minimize, restore down atau close.
Nah, lanjut ke bagian bawahnya. Di sini ada yang namanya tabs nih. Ini tabs, tabs. Di tabs ini tuh yang pertama ada file. Di file ini tuh ada banyak. Ada, ini hampir sama ya kayak tampilan tadi yang di depan. Di sini ada new, open, save, save as, export, print, dan close. Nah, dari new ini teman-teman bisa milih lagi. Misalkan teman-teman pengen bikin project atau family. Jadi sebelumnya belum disenggol ya soal apa itu project atau itu family. Jadi kalau project itu ya project itu kayak teman-teman pengen bikin yang gede, salah satu ya project kayak misalkan tuh contohnya apa ya, yang gampang tuh kayak aplikasi editing misalkan dari Premiere gitu. Premiere teman-teman kan bikin edit video, bikin project, ya udah bikin project. Nah, itu buat project. Kemudian di sini ada family, itu create a set of custom components to use in project. Jadi itu komponennya sendiri itu dari project. Misalkan teman-teman pengen bikin rangka atap yang custom atau buatan sendiri atau buatan tangan kayak gitu. Buatan sendirilah custom. Nah, itu bisa dibuat dulu dari family karena tuh di project itu nggak sekuat atau nggak seluas banget sih. Jadi tuh perintilan-perintilan atau komponen-komponen itu bisa dikerjain lewat family. Itu. Nah, kemudian di sini conceptual mass, yaitu open source template for creating a conceptual massing model, title block, open source template for creating a title block family, annotation symbol, create a tag or symbol to identify elements in the project. Itu. Mungkin buat tiga ini saya masih kurang paham ya, tapi teman-teman biasanya, tapi emang paling umum biasanya digunakan ini kalau nggak project itu family. Itu. Kemudian di sini ada open. Di open ini sesuai sama namanya, itu ngebuka apa aja. Di sini ada model yang misalkan udah teman-teman di cloud nih. Kalau di apa sih cloud model? Cloud model itu sama kayak G Drive. Teman-teman itu nanti bakal masuk ke akun Autodesk, terus juga ngecek di apa ya namanya kalau di Autodesk tuh. Itu kayak Google Drive-nya Autodesk. Nah, di situ nanti bakal ngecek di situ. Kemudian di sini ada buat ngebuka project yang ada di local storage atau perangkat teman-teman sendiri. Di sini juga ada buka family, bisa juga ngebuat buka file Revit. Oh iya, di Revit itu sendiri teman-teman udah tahu kan ya sistemnya. Jadi tuh kalau yang lebih tua itu nggak bisa dibuka sama yang lebih muda. Maksudnya itu misalkan ada satu file dibikin sama Revit yang tahun itu 2018 contoh. Nah, terus pengen dibuka sama Revit dengan versi 2022 itu bisa. Nah, kalau misalkan sebaliknya, misalkan ada file Revit dengan versi 2022 pengen dibuka sama Revit file versi 2018, itu nggak bisa karena Autodesk emang kayak gitu, dia belum bisa ngasih apa ya namanya compatibility atau ya compatibility buat file-file, jadi bisa dibuka pada umumnya. Nggak kayak Adobe atau aplikasi-aplikasi lainnya yang serupa gitu. Kemudian di sini juga ada kemudian di sini juga ada buat ngebuka building komponen atau komponen-komponen dari building Autodesk itu sendiri. Dan yang terakhir di sini ada IFC. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa itu IFC itu kalau nggak salah ya, kalau misalkan salah nanti coba diperbaikin. Kalau nggak salah tuh IFC itu jadi file BIM atau apa ya, file BIM yang general, yang umum banget, kayak misalkan pokoknya ini misalkan ada satu file yang entah itu dibikin pakai ArchiCAD atau pakai Tekla. Nah, dari aplikasi itu kalau nggak salah itu bisa diekspor jadi formatnya itu IFC. Nah, dari IFC itu sendiri bisa dibuka ke berbagai aplikasi BIM lainnya gitu. Jadi ini kayak apa ya, format generik atau format diumumkan, jadi semua orang bisa ngebuka. Kemudian di sini ada save, sesuai sama namanya yaitu save, ya nyimpan file. Kemudian di sini ada save as atau nyimpan file yang baru, itu mau dijadikan apa, mau disimpan di mana, teman-teman yang nentuin. Di sini juga ada print itu macam-macam ya. Di sini ada kayak misalkan salah satu proyek udah jadi nih, pengen dibikin apa, mau dijadiin DWG, DXF, DGN, OBJ, ACIS atau STL.
Nah, di sini juga ada PDF atau ya PDF, format PDF pada umumnya. Kemudian juga di sini ada DWF atau DWFX, creates DWF or DWX files. Saya juga kurang tahu nih kalau DWF dan DWFX itu dari mana. Di sini ada FBX, family types, GBXML, EFC, ODBC database, image and animation. Oh ya, di sini juga ada animasi. Jadi teman-teman bisa ngerekam tanpa harus menggunakan perangkat tambahan kayak misalkan make recording screen di laptop atau gimana gitu ya. Kemudian di sini juga ada reports atau save schedule. Biasanya kalau buat export schedule atau reports ini tuh buat nentuin BOQ volume lah intinya, scheduling gitu. Kemudian di sini juga ada MEP Fabrication Job. Nah, kalau MEP Fabrication Job ini biasanya itu pakai aplikasi tambahan lagi. Contohnya Fabrication. Kalau nggak salah tuh dari Autodesk itu Fabrication namanya. Dan settingan buat nge-export. Kayak misalkan setting mau diekspor ke EFC, kayak gimana bentukannya, atau DGN, DWG, dan DXL. Seperti itu. Kemudian di sini ada print, ya sesuai sama namanya, print. Print misalkan pengen print banyak, bisa pakai mbah. Print a large number of drawings with a back of BATC job. Nah, kemudian juga ada print preview, print setup, dan print kayak biasa. Dan terakhir itu ada close, kita menutup salah satu file yang lagi teman-teman buka. Gitu. Oke, di file udah, lanjut ke tab arsitektur. Satu-satu ini kayak cukup banyak. Di sini juga saya soalnya ada tambahan ekstensi buat apa ya, mempermudah pengerjaan. Mungkin di sini teman-teman juga bisa coba download kali ya, karena itu benar-benar ngebantu banget sebenarnya. Jadi yang pertama di sini ada arsitektur. Di arsitektur ini yang paling kiri atau yang selalu ada itu namanya modify atau shortcutnya MD. Di modify ini tuh apa ya, kalau di AutoCAD tuh dia ya pointer pada umumnya, ya cuma ngegerakin atau mau milih objek gitu. Tuh make tools yang namanya modify. Kemudian di bawahnya ada select. Nah, di select ini teman-teman bisa ngefilter kayak misalkan pengen milih atau bagian yang ada di bawah elemen, entah itu yang di bawah, entah itu yang di atas, yang di pin, atau yang kelihatan dari tampilan. Tuh. Nah, lanjut ke bagian yang ada di build. Jadi di build itu, ini kan, oh ya sebelumnya, jadi itu kan di Revit itu disiplin itu kan sangat ngebantu ya, sangat ngerap. Ya pokoknya disiplin itu di Revit itu sangat kepake lah. Jadi yang dimaksud disiplin itu misalkan kayaknya tadi udah sempat di-mention ya. Jadi itu buat disiplin itu misalkan teman-teman pengen bikin fokus atau cuma ini kayaknya tugas ini cuma butuh pengerjaan atau bagian yang harus dikerjain itu bagian strukturnya aja atau mungkin arsitekturnya aja atau bahkan mungkin lebih ke MEP atau mechanical electrical plumbing. Nah, teman-teman itu bisa nentuin kedisiplinisasinya itu mau pilih yang mana, disesuaikan sama kebutuhan itu. Nah, itu mungkin kalau buat yang itu nanti bisa dicek di bagian view ya. Mungkin itu sedikit nyenggol aja. Jadi yang pertama di sini ada arsitektur. Pada arsitektur itu sesuai sama namanya. Kalau misalkan kalian nih pengen masuk ke kolom, ya udah kolomnya itu berarti makanya kolom arsitektural karena maksudnya penggunaannya itu harus sesuai sama keadaan yang dibutuhkan. Di sini ada yang pertama, di sini ada wall. Di wall itu ada wall arsitektural, wall struktur, dan wall bypass. Kemudian ya teman-teman tahu kan ya, di sini bisa penggunaan wall atau tembok itu banyak. Entah itu mau dijadikan tembok kayak biasa, core wall, atau shear wall, dan tembok-tembok lainnya. Kecuali precast ya. Kalau precast itu beda lagi nanti dia. Precast yang berbentuk kayak wall gitu, yang tembok. Nah, kemudian di sini ada door atau pintu. Ya sama fungsinya buat nge-insert atau masukin pintu ke objek ke proyek yang lagi teman-teman buat.
Kemudian di sini juga ada window atau jendela, sama juga bentukannya. Fungsinya maksudnya buat naruh window atau jendela di proyek yang teman-teman lagi buat. Kemudian di sini juga ada komponen. Apa itu komponen? Komponen itu kayak family gitu. Cuman dia jenisnya komponen atau objek-objek yang biasanya ini teman-teman download dari entah itu dari Autodesk-nya langsung, web Autodesk-nya langsung, atau dari eh, website-website yang ngeluarin atau yang punya ngebagi-bagi file-file family Revit gitu. Yang kemudian di sini juga ada salah satu fitur dari arsitektur di bagian build itu ada kolom. Yang di kolom ini ada struktural kolom dan arsitektural kolom. Kalau yang struktural itu kan sama ya, kayak fungsinya struktural kolom itu berarti kolom ini tuh bisa dikasih tulangan sesuai sama namanya itu struktural. Kemudian di sini ada arsitektural, di mana arsitektural itu dia bisa arsitektural tuh kayak apa ya, lebih estetik istilahnya mungkin. Terus juga nggak bisa ditaruh tulangan karena fungsinya cuma buat visual doang, nggak harus sampai ke detailing atau bagian rebaring atau penulangan. Tuh. Oh ya, di salah satu fitur atau keunggulan dari Revit di tahun 2022 atau yang paling update itu, dia bisa ngekonversi beberapa komponen arsitektur ke bagian arsitektur. Misalkan teman-teman udah nggak sengaja atau lanjut nih, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, apa, nggak sengaja udah nempatin salah satu komponen, misalkan kolom. Nah, kolom itu jenisnya arsitektural. Kemudian pas sudah ditaruh, pengen diribaring nih. Nah, pas kalau di Revit terbaru itu dia bisa ngubah kolomnya itu dari arsitektural jadi struktural gitu. Kemudian di sini lanjut ke bagian roof. Nah, jadi di roof ini sesuai sama namanya, atau roof itu atap atau bagian atas dari sebuah bangunan. Nah, di roof ini tuh banyak sub-subnya atau subkomponennya. Di sini itu ada roof by footprint. Kalau by footprint itu sesuai apa ya, sisi tepi-tepi gitu. Jadi misalkan ada footprint atau apa, footprint itu kan jejak kaki ya. Kalau bahasa Inggrisnya berarti itu kayak di pinggir-pinggirnya, misalkan nih contohnya kayak gini. Sorry, contohnya itu kayak yang di bawah tadi itu. Nanti teman-teman tinggal ngikutin tembok yang udah teman-teman bikin. Nah, kemudian di sini ada extrusion. Yang buat extrusion ini, jadi tuh extrusion tuh kayak tebal gitu, kayak nebelin gitu, kayak lebih ke 3D. Nggak, bukan 3D ya, pokoknya 3D banget lah istilahnya. Kita taruh by extrusion, open elevation view, a 3D view, or a section view. Itu. Kemudian di sini ada roof by face, yaitu creates a roof using a non-vertical face of a mass. Di sini tuh bikin lebih kayak apa ya, naik turun gitu loh. Misalkan nih ada atap nih yang rata nih. Nah, teman-teman tuh pengen ngenaikin di salah satu titik yang udah teman-teman tentuin. Nah, itu bisa pakai tool roof by face. Kemudian di sini ada roof soffit atau create roof soffit in building model. Nah, ini tuh bikin kayak list gitu. Ini kayak bikin list gitu. Nah, kemudian di sini juga hampir sama edge-nya di pinggirnya, cuma ini bagian atas. Dan di juga ada gutter juga hampir sama fungsinya. Ya, kemudian lanjut ke ceiling atau bagian-bagian atas. Kalau di ini tuh biasanya plafon ya, kalau begitu namanya. Ceiling itu create a ceiling at a specified distance above the level in which it resides. Jadi ini buat ceiling tuh sebenarnya buat peletakannya itu bisa beda-beda, ada yang langsung drop karena udah otomatis di ruangan dan sebagainya. Kemudian di sini ada floor. Nah, floor itu ada pelantaian. Di pelantaian ini itu hampir sama kayak ceiling cara makainya. Cuman yang bedanya itu dia elevasinya elevasi dasar atau bagian bawah.
di floor ini banyak sub-subnya. Ada floor arsitektural yang cuma ya udah visualnya doang, cuma ditaruh terus nggak diapa-apain lagi. Kemudian di sini ada floor untuk struktural atau slab. Biasanya buat struktural ini bisa dikasih tulangan ya, sesuai sama namanya kan struktural. Kemudian di bawahnya itu ada floor by face. Convert a mass floor into a floor of the building model. Kemudian di bawahnya lagi yang terakhir ada floor itu slab edge. Jadi buat nambahin pinggiran-pinggiran dari slab atau lantai struktural. Gitu. Lanjut di sini ada curtain system by face. Jadi curtain itu kan artinya kan tirai ya kalau misalnya bahasa Inggris. Jadi create a curtain system on the face of a mass of or generic model. Bikin kayak ngikutin pola yang udah dibuat. Kemudian di sini ada grid dan mullion. Nah, dari grid curtain grid sama mullion ini itu biasanya digunain buat customize jendela yang teman-teman buat. Itu sih biasanya buat dua fitur itu. Kemudian lanjut ke sirkulasi atau circulation. Nah, di circulation ini ada 3 yang sering banget dipakai. Yang pertama itu ada railing. Nah, buat railing itu ada maksudnya fungsinya itu teman-teman mungkin ada yang beberapa belum tahu. Jadi buat railing itu biasanya itu buat kayak pagar cuman yang ada di lantai atas, kemudian juga bisa buat railing yang ada di tangga, pegangan gitu, dan sebagainya. Nah, di sini pembuatan railing itu ada 2 caranya. Ada yang place on stair, ada yang penempatan langsung. Misalkan teman-teman udah buat tangga nih, udah tinggal diklik aja yang place on stair, jadi nanti dia otomatis meletakkan railingnya sesuai dengan tangga yang udah ada. Dan yang terakhir itu ada sketchpad atau bikin secara manual yang nge-sketch gambar gitu. Pengen bikin railing misalkan di lantai 2. Nah, terus di dak betonnya itu kan masih kosong, pinggirannya itu bisa ditaruhin railing pakai fitur sketch yang pad gitu. Kemudian di sini ada rem. Jadi kalau rem itu ya rem itu kayak tanjakan gitu. Kayak apa ya, bikin kontur sendiri istilahnya. Nah, di rem ini itu banyak fungsinya. Salah satu contohnya itu yang ada di parkiran. Kalau misalkan teman-teman nggak itu kayak nanjak gitu tuh, misalkan dari lantai basement yang paling bawah mau ke atasnya itu, nah itu kan pasti ada kayak nanjakan gitu, nah itu namanya rem biasanya kalau misalkan pada umumnya. Dan yang terakhir ada stair atau tangga. Jadi di stair itu ya tangga kayak biasa, teman-teman bisa bikin tangga sesuai dengan settingan tangga yang teman-teman bikin nanti. Ikutin shop drawing biasanya kalau misalkan pemodelan itu. Kemudian lanjut di sini ada model teks, model line, dan model group. Untuk pemodelan ini lebih ke anotasi. Kayak misalnya teman-teman pengen bikin, sini ada model teks. Jadi bikin 3D teks gitu di satu surface atau permukaan. Kemudian di sini ada line. Biasanya model line itu kalau misalkan di AutoCAD itu kayak line biasa. L. Kemudian di sini ada model group atau grouping. Di sini ada create group atau meletakkan model group, dan juga nge-load group untuk open project. Nah, di sini ada room and area. Jadi di room and area ini ada banyak lagi sebenarnya sub-subnya. Ada color scheme, area, and column computation. Jadi buat room ini biasanya itu buat ngenamain salah satu ruangan yang udah ada. Nih, di sini udah ada contoh animasinya. Jadi bisa teman-teman pengen nama ini salah satu ruangan. Penggunaan tools room ini tuh dikhususkan hanya pada ruangan yang tertutup. Kalau misalkan ada open room gitu, kayak ruangannya itu terlalu gede atau kebuka atau nggak ketutup, biasanya ini nggak bakal nyala atau bisa dipakai. Nah, di sini juga room separator atau bikin pembatas ruangan yang kayak misalkan kegedean gitu. Pengen dibikin ruangan 1 dan ruangan 2. Tapi di satu tempat yang tertutup atau lebih mungkin lebih dari 2. Itu bisa menggunakan tools yang namanya room separator. Kemudian di sini ada tag room atau tag selected room. Misalkan teman-teman pengen bikin detail atau dari
inian salah satu ruangan itu bisa menggunakan tag room. Di tag room ini juga ada banyak fiturnya, lagi ada tag room dan juga tag all not tag. Saya nyebutnya tag all not tag. Ini di sini ada area plan, create an area plan view. Jadi misalkan teman-teman pengen bikin view atau tampak, bisa menggunakan area plan yang ada di tools area. Dan yang terakhir ada area. Ini biasanya bikin area dari custom gitu, misalnya teman-teman pengen bikin area terus kayak tempatnya itu kegedean, nah itu bisa pakai area yang di area. Kemudian di sini ada tag area, tag selected area. Jadi tag area ini sama fiturnya kayak tag room, cuman kalau dia ini lebih ke area. Di mana area itu kan bisa customize atau bisa nentuin sendiri nih mau ruangannya itu kira-kira sini sampai situ dan sebagainya. Kemudian di sini ada opening. Jadi opening itu apa? Opening itu biasanya digunakan itu buat bikin lubang atau bikin void. Tapi ini biasanya sih lebih digunain ke tembok sih. Kayak misalkan di sini contohnya ada opening by face. Jadi dia bisa ngebolongin bagian atas atau bagian samping bahkan bagian bawah dari salah satu sub objek atau objek yang teman-teman udah taruh di file Revit atau project Revit-nya ini. Kemudian di sini ada shaft atau vertical opening buat lapisan-lapisan, dan ada wall sesuai sama namanya itu penggunaannya untuk tembok. Jadi bisa dibolongin gitu. Kemudian di sini ada vertical opening hampir sama-sama by face, dan juga ada dormer cut roof to create an opening for dormer. Bisa customizing sebenarnya. Kemudian di sini juga ada datum. Datum itu nih yang left. Jadi datum itu bisa elevasi atau nge-grid. Jadi di sini kan ada leveling. Nah, level ini belum nyala karena kita itu lagi di tampak atas di floor plan ya maksudnya, di floor plan level 1. Kalau mau nyala itu biasanya dia harus ngecek ke elevasi. Kemudian di sini ada grid sesuai sama namanya, teman-teman mungkin udah pada tahu ya fungsi grid itu buat apa. Dan yang terakhir itu ada work plan atau kayak workspace gitu. Dan di sini ada set, show, reference plan, dan viewer. Nah gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak buat sampai sini? Wah kan juga guys. Ya kalau ada yang mau ditanyain boleh tanya nih, biar saya nggak ngomong sendiri nih. Yuk. Belum ada, Bang. Kenapa? Sorry? Belum ada. Belum ada ya. Oke. Ya mungkin karena belum ada bisa dilanjutkan ya. Sebentar deh, istirahat dulu 1 menit. Tapi juga ya ternyata ngoceh. Nanti kita lanjut ke struktur. Sampai sama sih. Bentar, saya minum dulu. Oke, mantap. Lanjut ke struktur. Di sini hampir sama fiturnya kayak arsitektur. Cuman kalau di struktur itu ada beberapa yang lebih berfokus sama struktur itu sendiri. Kayak misalkan rebaring, area, path, fabrik area, fabrik sheet, dan lain-lainnya. Atau connection mungkin. Kayak misalkan teman-teman pengen bikin sambungan antara baja ke baja. Terus ya. Nah, di sini tuh ada beam, salah satunya, maksudnya kita langsung masuk coba ke bagian dari struktur dulu. Nah, di struktur itu ada beam. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu beam itu apa, beam itu balok. Jadi di beam itu sendiri, kok ini nggak keluar ya? Nah, di beam itu banyak, atau ya teman-teman tahulah ini bisa buat nge-insert beam atau balok yang teman-teman pengen buat di beam itu, di beamnya itu sendiri bisa di custom. Pokoknya semua fitur dari struktur arsitektur atau map itu hampir semuanya bisa di custom. Entah itu balok, tembok, kolom, slab, atau plat. Dan yang pasti itu roof. Roof bisa banget di custom. Kemudian lanjutin juga sama nih wall, kayak arsitektur yang sebelumnya udah dijelasin.
ada struktur dan narasi. Kemudian di sini ada wall sweep dan wall reveal. Di wall sweep dan wall reveal ini itu bisa extruding atau bisa bikin kayak list atau profil pada umumnya. Bagian atas, bagian bawah, dan ada juga nih wall reveal bagian tengah, kayak dibolongin gitu. Pokoknya bikin profil gitulah, bikin macam-macamnya sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada kolom atau structural column dengan shortcutnya CL. Itu adds a vertical load bearing element to the building model. Nah, di sini tuh kolom pada umumnya. Jadi teman-teman bisa bikin kolom dengan dengan diberikan rebaring atau penulangan di kolomnya itu sendiri. Kemudian di sini ada lanjut, ada floor atau lantai, pelat, sama juga seperti yang ada di arsitektural menggunakannya. Nah, kemudian di sini lanjut ada truss atau biasanya ini kalau penggunaan truss itu lebih ke jembatan ya. Jadi tuh misalkan nih teman-teman di sini kalau misalnya lihat tuh ada ya kayak bukan garis, batang vertikal atau diagonal gitu. Nah, itu biasanya penggunaan truss. Sebenarnya nggak harus jembatan juga sih, di bangunan-bangunan juga banyak penggunaan truss. Kemudian di sini ada brace atau structural framing, brace atau BR hampir sama kayak truss, cuman ini bedanya tuh lebih ke nggak terlalu banyak aja. Nah, jadi ini tuh hampir kayak balok anak tapi berdiri, mungkin enggak sih kayaknya. Jadi ini tuh buat nambahin diagonal structural members yang terkoneksi ke beams atau ke balok dan juga kolom gitu. Kemudian di sini ada beam system atau structural beam system, creates a layout that is used to control the number and spacing of a series parallel beam. Jadi misalkan teman-teman pengen bikin custom beam yang bentuknya itu macam-macam nih, kayak misalkan nih contohnya kayak di sini kan ada beam yang bentuknya itu kayak trapesium ya. Nah, di trapesium itu. Nah, di situ teman-teman bisa ngegunain fitur atau tab dari beam system itu sendiri. Tuh. Kemudian ditanyain saya aja, saya nggak mau. Kemudian di sini lanjut ada connection. Ya, di connection ini itu biasanya buat bikin structural connection. Sebenarnya banyak buat structural connection itu, entah itu dari strukturalnya precast atau mungkin baja. Nah, di structural connection itu biasanya bikin pilihan lagi. Misalnya teman-teman pengen bikin koneksi antara baja vertikal, baja horizontal dan baja horizontal. Itu misalkan pengen masang yang namanya itu sambungan hinge. Kalau nggak salah ada yang namanya hinge. Nah, itu bisa menggunakan apa sih ini namanya fitur connection itu, fitur connection gitu. Kemudian lanjut ke foundation atau fondasi. Nah, di foundation ini itu ada structural foundation yang isolated. Nah, jadi buat structural foundation yang isolated ini itu lebih ke apa ya namanya, sendiri-sendiri gitu. Oh iya, sebentar. Ini ada yang mau nanya nih. Sebentar. Ini selesaiin foundation dulu ya. Jadi di foundation itu kan ada isolated, wall, dan slab. Nah, di isolated itu tadi udah sempat saya sebutin, yaitu sendiri-sendiri gitu. Kayak misalkan teman-teman pengen bikin bore pile. Nah, bore pile itu kan sendiri ya. Itu bisa menggunakan fitur yang namanya isolated yang ada di foundation. Kemudian di sini ada wall. Biasanya buat wall itu bukan wall itu wall tembok yang kiri ya. Wall ini yang dimaksud itu berarti dia bikin fondasi secara menerus, atau biasanya contohnya itu fondasi batu kali yang menerus. Jadi itu dia bentukannya emang bentuknya tembok, cuman di bagian fondasi. Dan yang terakhir itu ada slab. Nah, di slab itu hampir sama kayak struktur atau arsitektur bagian floor gitu. Nah, coba sebentar mau chat nih. Ada yang mau nanya nih. Assalamualaikum Pak Adi dan Bang Hafiz, izin bertanya. Sebelumnya saya Raffi Ardiansyah, maaf tidak bisa unmute. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan Revit? Sekian, terima kasih. Oke, jadi kelebihan dan kekurangan penggunaan Revit itu sebenarnya kalau misalkan secara ini cukup banyak ya. Kalau misalkan ini satu-satu kali ya, dari kelebihan Revit itu, penggunaan Revit itu yang paling fundamental itu atau yang paling mendasar itu Revit, yaitu penggunaan Revit itu dia udah sampai bisa ke 5 dimensi, di mana gambar yang pertama itu ada gambar 2 dimensi,
Teman-teman tahu kan gambar 2 dimensi itu yang flat doang, yang cuma kelihatan dari satu sudut pandang. Sudut pandang berat banget masnya. Terus juga ada yang kedua gambar 3 dimensi, di mana teman-teman bisa muterin atau rotasi objeknya itu sendiri, jadi kelihatan ini kayak gimana nih bentukannya gitu. Kemudian ada 4 dimensi, di mana 4 dimensi itu gambar 3 dimensi ditambah schedulingnya. Scheduling itu apa? Nah, teman-teman kan udah masuk RAB, bukan RAB, namanya STB ya kalau D3. Nah, di STB itu ya ada, itu ada schedulingnya, penjadwalan gitu. Belum, itu di MK. Iya, nanti di MK itu ada scheduling namanya. Nah, di situ nanti itu mata kuliah mata kuliah MK itu bisa dipersimpel lagi dengan salah satu fitur yang ada di BIM atau yang lagi kita kenalin sekarang itu Revit di bagian 4 dimensi itu. Kemudian ada yang terakhir itu 5 dimensi, di mana 5 dimensi itu gambar 4 dimensi ditambah budgeting atau volume pekerjaan. Jadi bisa masuk ke perhitungan volume pekerjaan gitu. Kemudian plusnya lagi ya itu bisa tim working bareng-bareng, kan kayak misalkan bikin proyek di gedung itu kan ada AEC kan, sesuai sama yang tadi udah saya sebutin itu arsitektural, AEC ya, arsitektur, engineering, dan construction. Atau mungkin yang lebih umumnya itu ini struktural, arsitektural, dan MEP. Nah, itu bisa ngerjain tuh bareng-bareng tuh di salah satu project. Misalkan nih, tim ini, tim arsitektural, tim A arsitektural, tim B struktural, dan tim C itu ada MEP atau mechanical, electrical, plumbing. Nah, kemudian itu bisa disatuin. Kalau udah jadi, ya udah tinggal implementasinya aja di lapangan kayak gimana, kayak gitu. Terus plusnya lagi lebih akurat karena perhitungannya itu apa ya namanya? Nggak ada persentase human error atau kesalahan dari manusia kan, karena kan namanya juga AI ya, atau perhitungan komputer itu kan artificial intelligence kan udah pasti akurat. Cuman ya teman-teman tahu sendiri lah kalau AI itu biasanya kejam karena gitu ya udah kayak tok aja gitu, kayak gitu fix kayak gitu. Terus keuntungannya lagi ya itu lebih akurat intinya. Mungkin itu kali Bu kalau dari yang saya dapat ya, atau pengalaman mungkin kalau misalkan teman-teman pengen tahu lagi juga sebenarnya lebih banyak sih kayaknya. Kemudian kekurangannya itu sendiri kalau dari Revit, Revit itu kan apa ya, bukan termutakhir istilahnya. Itu 4.0 banget lah, mungkin 5.0 kali kalau misalkan udah keluar 5.0. Jadi di Revit itu ya penunjangnya itu banyak, terus juga kayak ini nih, aplikasi kayak gini nih, building modeling itu kan pasti harus pakai perangkat yang ngebantu lah, yang support lah ngerjainnya, kayak entah itu dari spek laptopnya harus bagus, harus ada koneksi internet dan lain-lain seperti itu. Lebih ke apa ya, lebih ke perkembangan zamannya itu sendiri mesti ngikutin gitu loh. Ya, makanya teman-teman harus bisa adaptif kalau nggak mau ketinggalan eh, perkembangan-perkembangan dan sebagainya. Seperti itu. Seperti itu. Siapa tadi yang bertanya? Raffi Ardiansyah. Seperti itu Raffi Ardiansyah. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah puas? Asik. Oh ya, nggak bisa on mic ya? Oh iya, sorry. Nggak apa-apa. Seperti itulah pokoknya jawabannya. Dari pertanyaan yang tadi ditanyakan, keuntungan dan kerugian penggunaan Revit. Tahu. Sebenarnya general sih, maksudnya umum banget kalau misalkan ditanya penggunaan Revit atau BIM yang lainnya gitu ya. Sebenarnya jawabannya itu hampir sama kayak gitu. Ujung-ujungnya itu pasti bakal ke team working, efisiensi, ya udah itu dua itu paling nggak jauh-jauh. Udah mantep lah pokoknya. Juga perkembangan zaman ya guys. Nggak ada yang bisa memberhentikan atau mempause. Semua. Nah lanjut, tadi baru sampai foundation atau fondasi. Nah di sini itu lanjut ke reinforcement. Di reinforcement itu biasanya penggunaannya itu banyak, lebih ke terfokus ke struktural.
di reinforcement itu banyak. Di sini contohnya itu ada rebar atau penulangan. Di penulangan ini ada struktural rebar place planar, multiplanar, or a free form rebar. Jadi ya sesuai sama namanya penulangan. Nah, buat penulangan ini banyak, bisa teman-teman pengen pakai penulangan buat di kolom, balok, bahkan pondasi dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada area itu sama struktur area reinforcement. Ini biasanya ini buat penulangan pelat nih penggunaannya, atau ke tempat-tempat yang berbentuk area. Ya itu contohnya kayak pelat gitu. Nah itu bisa pakai fitur yang namanya rebaring bagian area. Kemudian di sini ada structural path reinforcement. Jadi di structural path reinforcement ini itu banyak bisa buat nge-sketch path atau yang nge-sketch path itu. Kemudian di sini ada fabric area, fabric sheet, dan cover. Jadi fabric area dan fabric sheet ini hampir sama fungsinya. Jadi itu buat meletakkan reinforcement panel of structure tab. Lebih ke pelat juga sama. Kemudian sama juga kayak fabric area. Lanjut di sini ada rebar coupler atau sambungan atau baut gitu ya. Place reinforcement coupler element to join rebar in house gitu. Jadi bikin sambungan gitu. Misalkan misalkan balok yang berbentuknya itu sirkular atau lingkaran. Nah, itu bisa pakai rebar coupler. Kemudian lanjut ke komponen. Ini sama kayak yang ada di arsitektural, tadi udah dijelasin. Bisa nempatin komponen-komponen. Kemudian juga ini sama juga nih ada model text, model line, dan model group. Jadi ini tiga itu sama fungsinya kayak yang tadi di arsitektural udah sempat disenggol. Kemudian di sini ada opening, sama juga ada bagian muka, soft, wall, vertical, or doorner. Lanjut juga di sini ada datum, juga sama, grid, dan leveling. Dan work plan sama juga itu set, show, reference plan, dan keyword. Oh iya, ini sempat belum dikasih tahu ya. Jadi kalau buat set work plan itu, jadi tuh misalkan teman-teman pengen ngelihat bagian potongan dari 3D, misalkan elevasi dari elevasi 0, terus pengen ngecek nih dari salah satu bangunan gedung, misalkan tingginya 40, pengen bikin atau pengen ngeliat potongan kalau misalkan cuma sampai 10 doang, 10 meter, nah itu bisa pakai yang namanya set work plan. Kemudian di sini ada show work plan itu bisa buat nge-hide atau nge-unhide. Dan ada ref plan itu biasanya buat bikin referensi plan atau garis. Yang terakhir itu ada viewer atau work plan viewer. Lanjut ke bagian style. Di style itu hampir sama kayak struktural berapa sih, Ustaz? Nah, di style ini ada connection atau bikin sambungan dari style atau baja. Ya, sama nih, sama fungsi yang tadi kayak yang ada di struktur. Kemudian di sana ada bikin pelat atau plat di salah satu building model. Biasanya ini penggunaannya untuk ya baja sih. Ini lebih berfokus ke baja ya kalau misalnya teman-teman masih bingung penggunaannya ini kapan. Kemudian di sana ada bolts atau baut. Biasanya ini dipakai buat bikin sambungan. Kan kalau misalkan koneksi ini kan ada dua ya, ada mau custom atau mau bikin family yang udah ada, atau apa biasanya otomatis lah, tinggal ditaruh doang. Nah, itu bisa pakai yang namanya connection. Kemudian di sini ada bolts atau sambungan pakai baut, dan ada di sini ada welds. Misal weld on one of the available edge of the model elements to be connected. Jadi bisa bikin dua elemen pinggiran gitu terkoneksi. Nah, kemudian di sini lanjut ada corner cut, itu di mana motong bagian corner atau bagian pojok dari salah satu plat atau sambungan dan semacamnya. Kemudian di sini juga ada scope screw, apa yang bacanya susah ya? Ya gitu loh pokoknya. Jadi ini tuh bikin kayak apa ya? Screw tuh kayak lengkung-lengkung gitu dari beam yang udah terseleksi. Kemudian di sini ada shorten, trim or extend the beam. Jadi ini bisa manjain atau mendekin ya, sesuai sama namanya trim. Trim itu kan kalau misalkan teman-teman tahu itu kan buat motong ya kalau di AutoCAD, dan extend itu berarti buat melanjutkan sampai ke ekstensi yang dituju. Ekstensi kayak ini aja ya, ekstensi 3D4 ekstensi ya namanya. Nah, kemudian di sini ada counter cut. Itu bukan counter deh bacanya. Jadi buat counter cut ini tuh bikin kayak hole atau bikin kayak apa namanya, void, lubang kayak gitu. Motong lah, bikin bolong. Kemudian lanjut
Tadi kan itu dari modified, sesuai sama namanya itu modifier itu modif dari salah satu objek yang pengen dibuat. Kemudian di sini ada parametric cuts. Nah, di parametric cuts itu ada hop, meter, cut through, dan cut by. Nah, di sini satu-satu coba saya jelasin ya. Dari namanya ada cop. Nah, di cop ini itu teman-teman bisa bikin sambungan tanpa harus pakai connection atau bisa kayak apa istilahnya nempelin gitu loh, kayak di tiba-tiba nempel kayak gitu. Itu bisa gunain pakai fitur cop. Creates a parametric cop on intersection beams and the related connection between the beams. Nah, kemudian di sini ada meter. Itu creates a meter cut vertically or at the bisecting line of two beams and the related connection between the beams. Nah, ini di sini juga hampir sama kayak bikin sambungan, cuman itu untuk penyiku, bagian niku-niku gitu, kayak niku, bikin L. Nah, terus di sini di meter itu ada sub-subnya lagi. Kan Vico itu kan nggak harus di ujung banget ya. Kadang itu kan bisa bagian tengah atau bagian bawah. Kayak misalnya cut bikin web itu. Nah, kemudian di sini ada cut through. Nah, di cut through ini kita cut through model element around this counter of another intersection model element. Sesuai sama namanya, cut through itu berarti kayak nembus gitu, kayak melewati itu, motong dengan melewati. Nah, contohnya itu kayak ada yang ada di gambar itu beamnya itu bisa di cut through, bisa dilewatin gitu aja gitu. Kemudian di sini ada cut by, kita cut on a model element along the shape of another intersecting model element and cut through the intersection element. The connection between the two elements is also created. Nah, jadi di sini hampir sama kayak bukan kayak cut through, ini sama kayak cop kalau salah, sama kayak cop. Cuman yang ngebedain itu the two elements is also created. Gitu. Jadi dua elemen juga bisa dibikin. Dan yang terakhir itu ada work plan, hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Fungsinya juga. Ya, kemudian lanjut ke bagian precast. Nah, sesuai sama namanya itu precast. Kalau misalnya teman-teman tuh kayaknya belum masuk ya mata kuliah yang ada precastnya. Ya, jadi di precast ini sebenarnya saya belum terlalu tahu karena penggunaan precast ini tuh lebih ke building yang gede gitu sih. Nah, di sini tuh ada split. Ini di sini saya jelasin sedikit aja yang saya tahu aja mungkin. Nah, di sini tuh create precast assembling from several walls sesuai sama namanya split, yaitu ngebagi. Nah, di split ini precastnya itu bisa dipotong atau dibagi, entah itu misalkan kepotong karena ada tembok atau gimana. Tuh. Kemudian di sini ada mounting parts atau pada bagian connection hampir sama kayak steel yang connection tadi, cuman ini untuk precast. Nah, kemudian ada reinforcement tuh apa ya bahasa Indonesia? Reinforcement tuh ya sama pengulangan reinforcement atau ring baring. Ini buat precast cuma. Kemudian ada custom fabric sheet, itu dimana teman-teman bisa nge-custom bentukan dari precast yang dibuat atau reinforcement dari precast yang pengen dimasukin. Dan di sini ada shop drawing, pengen misalkan nge-export atau import dari shop drawing yang udah dibuat. Sama juga nih cam export dan konfigurasi, dan juga ada disable automatic creation of precast element with changes occur in precast assembly. Jadi itu kayak ngeberhentiin automatic creation atau pembuatan ulang precast element yang terjadi yang ketika berubah tuh. Seperti itulah. Kemudian di sini masuk ke MEP atau di apa nih namanya? Di tabnya itu namanya sistem. Nah, di sistem ini itu memang lebih berfokus ke MEP kali. Jadi kalau misalkan saya ngejelasin belum terlalu mudah dipahami atau gimana, itu nggak apa-apa, dipapain aja. Di sini ada duct atau draws rigid round rectangular or oval ductwork. Ini kayak pipa gitu. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham atau gimana duct, cuman ini bisa di custom, entah itu mau bikin rectangular, oval atau round kayak gitu. Kemudian di sini ada placeholder, ya sesuai sama namanya placeholder, penempatan holdernya. Kemudian di sini ada fitting tuh kalau di kalau di paralon atau pipa itu dia kayak di ujungnya gitu ya, cuma buat nutup gitu istilahnya, namanya duct fitting atau shortcut DF. Kemudian ada duct accessories plus duct accessories dan accessories. These accessories include dampers, filters, and smoke detectors. Jadi
Jadi ini bisa nambahin aksesoris tambahan dari ducting yang lagi teman-teman buat. Tuh. Kemudian di sini ada convert to flex duct. Change a length of ductwork connected to a terminal from rigid duct to flexible duct. Nah, ya di sini bisa convert dari flex duct gitu. Kemudian ada flex duct dan air terminal, di mana air terminal itu register grill or of diffuser. Jadi itu air terminal itu ya udah kayak apa ya? Kalau yang di AC sentral gitu. Kalau yang di mall-mall tuh yang bentukannya kotak-kotak itu. Kemudian ada flex duct di mana itu pipanya dari air terminal. Kemudian lanjut ke fabrication, ada fabrication part, display DMF, fabrication parts palette. Jadi di sini tuh bisa bikin fabrikasi atau ngelanjutin atau bikin jalur sendiri gitu secara otomatis maupun manual. Tuh. Kemudian ada multi-point routing yang juga hampir sama, automatic build around of connected MFP fabrication parts by clicking points. Jadi misalkan poin A ke poin B, pengen bikin otomatis secara atau mungkin teman-teman udah capek gitu terus, nah itu bisa pakai yang multi point routing atau shortcutnya itu MP. Kemudian di sini ada PNID modeler, create 3D piping model directly from 2D PNID drawing in the cloud. Nah, kemudian di sini ada equipment dari mechanical. Di sini tuh biasanya buat naro-naro mechanical peralatan kayak misalkan mau bikin air conditioner atau mau bikin namanya apa itu yang ngeluarin panas itu yang dari air conditioner itu gitu. Kemudian di sini juga lanjut ke bagian plumbing dan piping. Kan kalau ini kan tadi buat HVAC ya. HVAC itu lebih ke buat sirkulasi udara atau semacamnya. Nah, kemudian di sini ada plumbing dan piping, hampir sama juga duct atau pipe. Di sini ada pipe, placeholder, pipa paralel, pipa fitting, pipa aksesoris, dan juga flex pipe atau pipa yang flexing lagi, pipa yang bisa fleksibel. Selain itu, kemudian ada aksesoris, fitting atau penutup, paralel, placeholder, dan juga pipa pada umumnya. Gitu. Kemudian lanjut ke bagian plumbing fixture atau bagian sanitasi kalau di MEP atau pada yang kita sering ini apa sebut. Jadi di plumbing fixture ini bisa meletakkan bagian-bagian sanitasi, contohnya itu kayak bathtub, water sink, drainase, toilet, dan lain-lainnya. Gitu. Kemudian di sini ada sprinkler atau yang teman-teman mungkin sering lihat itu yang warna merah itu yang di langit-langit, yang di ceiling hotel-hotel atau mall pada umumnya, sprinkler itu. Kemudian di sini ada wire atau tali, kok tali sih? Wire itu kabel. Di sini nih buat elektrikal. Kemudian di sini ada kabel tray. Ini lebih bener sih, ini soalnya udah masuk ke bagian elektrikal itu pengabelan lah sana. Kemudian di sini ada kabel tray, conduit, parallel conduit, kabel tray, conduit fitting, hampir sama juga kayak yang sebelum-sebelumnya kan. Kalau ini kan buat sirkulasi ya. Ini kan buat mechanical. Ini buat plumbing, ini elektrikal. Nah, sama juga fungsinya kayak pipa atau duct, kabel tray gitu. Di sini juga ada conduit, parallel conduit, kabel tray fitting, dan conduit fitting gitu. Kemudian lanjut ke electrical equipment. Di electrical equipment itu sama juga, fungsinya sama hampir kayak plumbing fixture atau mechanical equipment. Jadi penempatan barang-barang elektrikal, contoh itunya kayak lampu, kulkas, dan barang-barang elektrikal lainnya. Kayak gitu. Kemudian di sini ada device atau perangkat. Di device atau perangkat ini itu bisa meletakkan electrical device such as receptacles, junction boxes, and other power device. Itu kayak saklar atau stop kontak. Itu bisa diletakkan menggunakan fitur yang namanya device. Kemudian lanjut ke lighting fixture. Ada lighting fixture itu yaitu menempatkan cahaya atau lampu. Ya kayak misalnya teman-teman pengen nambahin lampu LED atau semacamnya, itu bisa menggunakan fitur yang namanya lighting fixture gitu. Kemudian lanjut ke komponen atau CM, manufacturer CM sama juga kayak yang sebelumnya udah dijelasin. Penggunaannya itu meletakkan komponen-komponen yang pengen teman-teman letakkan. Dan yang terakhir itu ada work plan sesuai sama fungsinya kayak yang udah disebutin tadi, sebelum-sebelumnya, gitu. Ada set, show, reference plan, dan view.
Gitu. Kemudian di sini lanjut ke insert. Kayak ini mungkin bagian terakhir deh kayaknya. Soalnya kalau misalkan semuanya itu nanti udah keburu habis ya penjelasannya. Nah, jadi di insert ini itu lebih apa ya, hampir sama kayak yang ada di Microsoft Word atau Microsoft aplikasi lainnya. Di sini itu ada kayak nge-link, ini yang pertama nih, ada link, ada import, dan ada load from library. Yang pertama itu ada link. Jadi di link itu yang nge-link, kalian bisa nge-link atau masukin file Revit ke dalam ini. Biasa penggunaan fitur link Revit ini itu bisa buat nyatuin struktur RC atau MP. Nah, itu bisa disatuin gitu. Nanti biasanya dia bakal nongol di bagian kanan bawah sini. Nah, di Revit Link itu nanti bakal apa ya, indikasinya itu kelihatan kayak oh nih masukin file struktural dengan struktur atas, struktur bawah, atau MP dan lain-lain. Gitu. Terus di sini ada link EFC, di mana link EFC itu sama kayak link Revit, cuman ini lebih generik atau lebih umum. File pakai file dengan format EFC. Terus juga ada nge-link CAD, bisa buat naruh file-file CAD. Misalkan pengen, kan CAD kan itu biasa 2 dimensi ya. Nah itu 3D modelingnya itu bisa pakai Revit, tinggal taruh, habis itu udah tinggal di modeling aja, ikutin sesuai sama ketentuan atau detail yang mau dikasih dari shop drawing itu sendiri. Kemudian di sini ada link topografi atau topografi itu kayak kontur atau semacamnya. Jadi misalkan teman-teman pengen bikin lingkungan dari suatu building atau jembatan atau semacamnya, nah itu bisa pakai link topografi. Kemudian di sini ada DWF markup, penggunaan atau nge-link file DWF ke Revit. Jadi teman-teman bisa cek corresponding sheet-nya gitu. Kemudian di sini ada place decal atau penempatan permukaan building model for rendering. Jadi bisa buat nge-render pakai fitur decal ini. Kemudian di sini ada point cloud, itu link point cloud file. Jadi misalkan pengen nempatin RCP atau RCS file yang ada di cloud. Kemudian di sini ada coordination model, yaitu link an NWD or NWC file to provide context for the Revit model. Ada juga nge-link PDF, nge-link gambar, dan memanage link yang udah teman-teman masukin. Kayak misalkan udah naruh nih, naruh Revit, naruh EFC, naruh CAD, dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman bisa di-manage atau diatur lah istilahnya. Nah, kemudian lanjut, karena link, ini hampir sama sebenarnya fungsinya link sama import. Yang bedain itu kalau nge-link, ya dia cuma dari luar, tanpa harus dimasukin ke Revit-nya sendiri. Beda sama import. Kalau import itu sesuai sama namanya, import itu masukin. Jadi dia nggak masukin file CAD atau file lain-lain yang bisa dimasukin ke project Revit yang lagi teman-teman buka. Nah, di import ini sebenarnya fungsinya hampir sama semua. Yang beda itu cuma format yang diterima sama import itu sendiri. Di sini ada CAD, ada GBXML, ada fabrication job, di mana fabrication job itu dia dapat dari biasanya dari aplikasi Autodesk luar, eksternal, tambahan, lainnya. Ada PDF dan image. Nah, di PDF dan image juga sama, kayak yang link ini, yang beda itu sesuai sama namanya, itu import, yaitu memasukkan file PDF dan image, kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada load family ini. Di load family itu sesuai sama namanya, nge-load atau yang nge-load family, file-file family. Jadi bisa di nge-load family yang udah teman-teman buat, atau family yang udah di-download, ataupun load family yang udah ada dari Autodesk-nya itu sendiri, entah itu pintu, kolom, pondasi, balok, pelat, dan lain-lainnya, kayak gitu. Kemudian di sini ada load Autodesk family. Biasanya kalau buat load Autodesk family ini fitur yang udah update di Autodesk atau di Revit-nya itu sendiri. Biasanya nanti ini kalian bakal diarahin ke web dari Autodesk itu sendiri, di mana webnya itu yang berisikan file-file Revit yang udah Autodesk upload atau Autodesk bikin. Itu. Kemudian di sini ada load as group dan insert from file. Nah, load as a group ini jadi load Revit file, jadi itu file Revit nih di load sama dia, kemudian dijadiin grup gitu. Jadi udah langsung banyak gitu nge-insertnya. Dan yang terakhir itu ada insert file. Nah, di insert file ini macam-macam. Ada insert view doang, dan ada yang insert 2 dimensi elemen dari file, kayak gitu. Nah, mungkin
di penjelasan buat sekarang itu cukup segitu kayaknya, karena kan kalau misalkan mau dibabat habis itu kan pasti masih banyak ya. Di sini kan masih ada annotate, analyze, missing insight, collaborate, view, manage, add scene, alpha beam, dan bla 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 sampai ke bagian modify. Karena kita pertemuan PJJ atau secara online ini sampai 1 bulan ya, sampai 26 Februari yang salah. Mungkin dipotong-potong sesuai dengan porsinya. Karena kan kalau ya kayak tadi yang saya bilang, kalau dibuat habis itu nanti udahan terus kalau misalkan udah langsung ngejelasin nih dari yang maksudnya kita udah mulai modeling kayak gitu kan cukup bingung ya misalkan dari Zoom kayak gini, karena kan pasti kan nggak semuanya punya perangkat yang memadai. Terus juga kan ya pokoknya kan kalau misalkan PJJ atau secara online kayak gini penjelasannya itu emang kurang banget diterima, apalagi kalau misalkan mau nanya susah ya. Jadi kalau menurut saya tuh baiknya nanti coba kita praktekin itu kalau misalkan udah ada pertemuan secara offline kayak gitu. Mungkin kayak gitu dulu. Teman-teman ada yang mau tanya nih soal Revit atau yang lain-lainnya, boleh silakan. Bang, saya mau bertanya, Bang. Boleh. Tanya. Ini kan kita kan untuk saat ini kan kampus lagi lockdown lagi nih, Bang ya. Berarti kemungkinan kita offline-nya itu di bulan depan ya, Bang, karena di edaran sampai tanggal 26 Februari. Iya, kalau dilihat dari surat edarannya itu kemungkinan bakal tanggal 26 lagi buat ada offline, pertemuan offline. Iya, di surat itu kan dituliskan bahwa apa namanya bisa offline tapi harus ada surat edaran surat resmi dari prodi gitu ya, Bang ya. Berarti kan kita nggak mengajukan kan, tetap di bulan depan aja. Iya, kalau kayak gitu biasanya nunggu arahan dari atas lagi. Biasanya minta, dan kalau misalkan emang pengen coba usaha sih sebenarnya bisa aja, cuman kalau di surat edaran gitu susah sih. Ya gitulah, pokoknya tinggal nungguin sesuai jadwal yang udah ditentuin dari surat edaran. Oke, siap, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, siap Yose. Saya mau nanya lagi ya. Mungkin mau nanya nih Bang, untuk apa terkait teman-teman yang mau install di bawah Revit 2020 itu apa fiturnya beda apa sama Bang? Kan kalau di bawah Revit 2020 kan agak entengan Bang ya? Ya itu boleh. Misalnya, ya sebenarnya kalau misalkan mau install Revit version itu kan uh, baiknya kan daripada yang terupdate mending disesuaikan sama apa ya, perangkatnya itu sendiri, karena kan kalau misalkan maksain pakai Revit yang paling terbaru nih atau paling berat gitu kan malah nyusahin diri sendiri ya. Jadi baiknya disesuaikan aja sama perangkat. Terus kalau misalkan fitur-fiturnya sendiri itu ya emang beda sih, karena kan yang paling update itu berarti kan yang udah paling banyak diperbaiki ya, bug-bug atau kesalahan-kesalahan yang ada dari aplikasinya itu sendiri. Ya tapi kalau misalkan emang masih pakai versi yang terbaru juga nggak apa-apa sih, cuman ya gitu nanti dia bakal kasihan perangkatnya kejang-kejang bang, ngap gitu. Jadi disesuaikan aja sama perangkatnya kalau buat install kayak gitu. Nah terus juga kalau misalkan teman-teman kan misalnya banyak nih yang menggunakan aplikasi-aplikasi Autodesk bajakan. Nah itu baiknya sih kalau menurut saya mendingan pakai aja lisensi student yang udah dikasih dari WNJ, bikin aja sendiri, bikin aja sendiri. Bisa bikin dari banyak kok caranya kalau misalkan teman-teman nggak tahu dari, karena kan masa nggak semuanya di sini kan make yang bajakan ya, ada juga kan yang student version. Nah yang student version itu mungkin teman-teman yang pakai student version bisa cari kasih tahu gimana caranya biar bisa menggunakan cara maksimal atau ngaktifin lisensi studentnya itu sendiri. Karena kayak nggak salah tuh
pernah lihat yang ya pokoknya kalau yang bajakan misalkan di satu perangkat nih ada yang bajakan terus install nih salah satu aplikasi lagi yang original, nanti bakalan keluar boar babi hutan gitu. Jadi pokoknya ya intinya kayak gitu lah. Kalau bisa punya aku lisensi yang bisa ngaktifin lisensi itu dan yang udah dikasih lebih baik dia aktifin, ya lebih baik diaktifin sih itu. Jadi tadi kalau buat fitur-fiturnya ya gitu, baiknya disesuaikan aja mau perangkatnya, nggak usah maksain. Yang penting kan bisa dulu ya, kalau misalkan udah bisa kan nanti tinggal ngikutin updatean lagi juga, updatean juga nggak bakal banyak, nggak apa ya, nggak langsung drastis gitu loh updateannya, kayak gitu mah. Oke bang, makasih ya bang. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak nih kira-kira? Ini saya tunggu sampai jam 9.35 ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya lagi, dipersilakan. Entah itu chat ataupun open mic. Mungkin udah nggak ada bang.